Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda dan teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini kita akan belajar dan membahas mengenai pewarisan sifat ya. Nah, sebelum kita bahas, coba kalian lihat gambar yang ada pada ilustrasi kita ini. Dan kita lihat pada gambar, setiap individu ini punya bentuk rambut yang berbeda-beda ya, punya warna rambut yang berbeda-beda juga, kemudian bentuk tubuhnya berbeda-beda juga, bahkan warna kulitnya juga berbeda-beda. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan di setiap individu ini? Ya, itu yang akan kita bahas di video kita kali ini ya. Jadi, setiap individu itu memiliki perbedaan-perbedaan ya, memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi, setiap karakteristik dan sifat seseorang atau setiap individu itu diperoleh dari orang tuanya ya, melalui yang namanya materi genetik ya. Jadi, perbedaan bentuk tubuh, warna kulit ya, kemudian warna rambut dan sebagainya itu diperoleh dari genetik yang didapatkan dari orang tua. Nah, jadi memang materi genetik ini sangat berperan dalam pewarisan sifat atau karakter tertentu pada makhluk hidup. Nah, jadi inilah yang akan diteruskan ya, atau diturunkan dari ke generasi-generasi berikutnya ya. Jadi di dalam genetik ini itulah yang kita kenal dengan DNA dan RNA. Maka kalau ada satu kasus, mohon maaf jika seorang anak diragukan siapa orang tuanya misalnya ya, maka untuk mencari solusinya, untuk menjawab hal itu bisa dilakukan dengan tes DNA untuk melihat adakah kecocokan antara gen si anak dan gen orang tuanya. Jadi itu tujuannya tes DNA ya. Nah, jadi genetik ini tadi sifat ya, sifat dan karakter ya, sifat atau karakter. Jadi genetik ini ya, sifatnya itu ada yang dominan dan juga ada yang resesif. Nah, kalau dia dominan itu dia sifat yang mampu menutupi sifat lainnya. Ya, itu yang kelihatan, yang menonjol itu dominan. Nah, kalau resesif ini dia adalah sifat yang tertutupi atau yang kalah dari si dominan. Seperti itu. Nah, kemudian gen ini juga ada ya, dua jenis ya. Ada namanya fenotip, kemudian ada yang namanya genotip. Nah, apa itu fenotip? Nah, jadi fenotip ini adalah sifat atau penampilan fisik yang dapat diamati. Jadi misalnya kayak tadi bentuk rambut, ya, warna rambut, warna kulit dan sebagainya, itu fenotip yang dapat diamati. Sementara kalau genotip ini adalah jenis gen yang mengendalikan fenotip. Ya, jadi fenotip itu yang tampak, genotip ini yang mengendalikan fenotip. Ya, nanti dicontoh soal bisa nanti kalian lebih jelas lagi. Ya, nah kemudian gen ini di mana terdapatnya? Ya, gen ini terdapat di kromosom. Nah, kromosom dalam tubuh manusia itu ada dua jenis. Yang pertama untuk kromosom sel tubuh, kemudian ada kromosom untuk sel kelamin. Nah, untuk kromosom sel tubuh itu disebut dengan autosom. Ya, ini disebut dengan autosom. Kemudian kalau untuk sel kelamin itu disebut dengan gonosom. Nah, kemudian untuk jumlah selnya, untuk sel tubuh itu jumlahnya sepasang ya, atau berpasangan ya, atau berpasangan ya, lebih tepatnya ya, berpasangan. Nah, atau disebut dengan diploid. Nah, kalau yang sel kelamin itu tidak berpasangan
Ya, jadi sel kelamin itu tidak berpasangan atau disebut dengan haploid. Nah, jadi sel kelamin ini dia yang menentukan sel kelamin anak. Apakah sel kelamin anak itu laki-laki atau perempuan? Nah, siapa yang menentukan sel kelamin anak ini? Sel kelamin ini yang menentukan adalah sel kelamin yang diberikan oleh ayah. Jadi sel kelamin itu ada X dan Y. Kalau dari ibu dia nanti sel kelaminnya X dan X. Kalau ayah nanti X dan Y. Nah, ini nanti juga akan kita bahas di contoh soal ya. Nah, kemudian akan kita lihat ya contoh soal persilangan. Jadi untuk pewarisan sifat ini, nah pewarisan sifat ini diperoleh dari persilangan ya. Iya, sebelum kita bahas ke contoh soalnya. Jadi pewarisan sifat ini diperoleh dengan cara persilangan. Nah, persilangan yang dilakukan itu bisa dengan monohibrid dan juga bisa dihibrid. Nah, kalau dia monohibrid itu dia dengan satu sifat beda. Jadi mono itu artinya satu, ya. Mudah-mudahan tulisannya bisa kalian baca ya. Makanya harus sambil disimak ya, karena memang berbeda sekali menulis di papan tulis ya dengan di whiteboard PC ini ya. Jadi tadi monohibrid dan dihibrid ya. Kalau dia monohibrid dengan satu sifat beda, kalau dihibrid dia dengan dua sifat beda ya. Mohon maaf sebelumnya kalau tulisannya agak kurang bagus ya, atau memang tidak bagus ya. Yang penting dapat kalian pahami. Jadi memang harus sambil disimak ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana persilangan monohibrid ya. Nah, persilangan monohibrid tadi adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya kita akan silangkan kacang kaprik berbunga ungu dengan kacang kaprik berbunga putih. Nah, kacang kaprik yang berbunga ungu kita buat dia U besar ya. Jadi yang putih itu U kecil. Jadi ini untuk parental ya. Ini parental yang pertama, parental atau P1 kita buat ini. Maka ini gametnya nanti adalah U besar ini gametnya adalah U besar. U kecil adalah gametnya U kecil. Jadi ini ungu ya. Ini ungu. Kemudian ini yang putih. Nah, maka bagaimana hasil untuk genotip dan fenotipnya dari yang ini? Nah, bagaimana fenotip dan genotipnya ya untuk dari yang parental yang pertama? Berarti itu untuk genotip yang pertama dengan genotip yang kedua ya. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, kalau dia gametnya, ini gamet ya. Ini gamet. Jadi U besar ini adalah gamet, U kecil ini adalah gamet. Kita silangkan maka akan kita peroleh U besar, U kecil. Jadi ini adalah F1-nya. Jadi ini anaknya yang pertama ya. Ini generasi pertamanya. U besar, U kecil. Nah, ini juga sifatnya adalah ungu. Jadi ini ungu dominan ya. Yang besar ini dominan terhadap yang putih. Jadi ungu dominan terhadap yang putih. Tetapi ini dia heterozigot. Karena U besar dan U kecil. Jadi heterozigot. Nah, selanjutnya kalau kita silangkan yang U besar U kecil ini, berarti ini kita jadikan dia parental yang kedua ya. Maka ini U besar U kecil kita silangkan dengan U besar U kecil. Ini berarti kan sama-sama ungu ya, tapi sama-sama ungu heterozigot. Nah, maka akan kita peroleh untuk gametnya itu kalau U besar dengan U kecil berarti U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Nah, ini berarti ini gamet yang generasi untuk yang kedua ya. Nah, tadi ini untuk generasi pertama, ini untuk generasi kedua. Nah, dari sini bagaimana untuk
fenotip kedua dan genotip keduanya. Nah, untuk memudahkan kalian mencari atau menemukan fenotip yang kedua, kita bisa buat dalam bentuk tabel ya. Jadi kita buat tabelnya seperti ini. Kita buat dulu untuk persilangan untuk menentukan atau memperoleh fenotip yang kedua ya. Di ini U besar U kecil, jadi U besar, kemudian U kecil, kemudian yang ini juga U besar, ini U kecil. Maka U besar disilangkan dengan U besar, itu hasilnya U besar, U besar. U besar dengan U kecil, U besar, U kecil. U besar dengan U besar dengan U kecil, U besar, U kecil. Jadi penulisannya selalu yang huruf besar itu yang duluan ya gitu. Kemudian U kecil, maka ini U kecil, U kecil. Nah, dari sini kita peroleh U besar ini adalah ungu ya. Ungu homozigot. Ya, ini ungu homozigot. Kemudian U besar U kecil ini adalah ungu juga, tapi dia heterozigot. Nah, kemudian yang U kecil adalah putih. Ya, maka ungu yang homozigot itu 1, ungu yang hetero itu ada 2, kemudian ungu yang putih itu ada 1. Sehingga ini adalah yang ini adalah genotip ya. Nah, ini adalah perbandingan genotipnya. Nah, untuk perbandingan fenotipnya ini berarti G2 ya, yang ini G2. Nah, untuk perbandingan fenotipnya, berarti fenotip itu kan yang tampak. Yang tampak itu kan walaupun ungu yang U besar U kecil ini adalah heterozigot, tapi kan dia tetap ungu. Nah, U besar juga ungu, maka U besar U kecil U besar U kecil itu termasuk ungu. Maka fenotip yang kedua itu adalah ungunya 3 ya. Kemudian putihnya 1. Maka untuk fenotipnya berarti 3:1 ya. Tapi untuk genotipnya itu ungu homozigotnya 1, ungu heterozigotnya 2, kemudian putihnya ada 1. Seperti itu ya. Nah, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.